Seorang wanita 39 tahun memiliki nasib yang bisa dibilang beruntung dalam hidupnya. Dia akan melakukan apa saja supaya bisa menikahi pria kaya yang istrinya akan meninggal. Segala cara dia lakukan termasuk begituan. Tapi tampaknya, dia tidak akan berhenti berbuat semaunya hingga pada akhirnya, hanya penyesalan yang ia dapatkan. Film dengan judul Widow on the Hill yang dirilis pada tahun 2005 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film ada wanita bernama Linda bersama kekasihnya sedang mengendarai motor. Kehidupan Linda ini bisa dibilang sangat buruk. Ekonomi yang buruk dan bahkan dia ditinggal kekasihnya begitu saja. Dirinya tidak punya tempat tinggal dan berjalan kaki tanpa tujuan. Di perjalanan, dia melihat rumah besar dan bertanya-tanya, kapan dia bisa punya rumah seperti itu? Tekad yang kuat membuat Linda memulai kehidupannya yang baru dan mulai belajar dan sekolah keperawatan. Di usia 40 tahun lebih, Linda menjadi perawat yang cukup mengerti. Dia mendapatkan panggilan dari Tuan Hank, pemilik rumah besar yang pernah ia lihat sebelumnya. Linda diperkenalkan pada anaknya Hank yang bernama Jenny dan istrinya yang bernama Felicia. Ya, Linda dipanggil ke sana untuk merawat Felicia yang terbaring lemah. Felicia sangat beruntung bisa punya kehidupan yang semewah ini, tapi sayangnya dia tidak bisa menikmatinya lebih lama karena tubuhnya makin hari makin melemah. Selain Jenny ada juga anak perempuan Hank bernama Monica, namun dia tinggal bersama suaminya di kota seberang. Beberapa hari sudah Linda bekerja pada Hank. Dia diajak minum dan diperkenalkan pada pekerjanya. Ya, Hank punya peternakan kuda dan mereka ini adalah pekerjanya. Kondisi Felicia semakin melemah. Dia berbicara dengan Jenny dan memberikan cincin dari ibunya. Namun Jenny tidak ingin memakainya, mungkin tidak sekarang. Jenny tidak ingin ibunya pergi. Di saat ibunya lagi terbaring lemah, Jenny melihat ayahnya sedang berduaan bersama Linda. Bahkan, Linda terlihat memegang wajah Hank. Jenny tidak terima akan hal itu, dan semenjak itu juga Jenny merasa kalau Linda ini bukanlah orang baik. Monica datang ke sana dan bertemu dengan ibunya, tapi sayangnya, esok harinya itu adalah terakhirnya dia melihat ibunya. Ibunya meninggal karena sakit yang diderita. Semua orang berduka, termasuk Linda. Namun Jenny masih merasa ada yang tidak beres dengan Linda. Dan semenjak Felicia tiada, Linda makin berani mendekati Hank. Jalan bersama dan tentu saja begituan. Hank tak kuasa menahan rasa begituannya ketika Linda memperlihatkan keindahan yang ia miliki. Hank tidak pulang malam itu dan membuat Jenny kesal. Jenny merasa ayahnya tidak punya rasa berduka, padahal ibunya baru saja meninggal. Jadi dia memutuskan pindah dari sana dan tinggal di apartemen kecil di kota. Lalu beberapa hari kemudian Monica dan Jenny dipanggil oleh Hank kalau dia ingin menikahi Linda. Monica setuju, namun Jenny tidak. Jenny berbicara dengan Monica kalau Linda ini bukanlah orang baik, namun Monica berusaha menenangkan Jenny. Mungkin saja dia terlalu berlebihan. Pernikahan akhirnya dilangsungkan. Hank dan Linda berbahagia. Awalnya Jenny sudah mulai menerima, namun ketika Linda mengenakan cincin ibunya, Jenny kembali kesal dan marah. Pernikahan Linda dan Hank belum genap 1 tahun, namun Jenny mempergoki Linda main sama pekerjanya yang bernama Kevin. Tidak hanya Jenny, bahkan kekasihnya Jenny yang bernama Rick juga memergoki mereka lagi adu mekanik di kandang kuda. Rick akan melaporkan ini pada Hank, namun Linda dengan liciknya malah mendokok Rick dengan cara begituan. Meski begitu, Rick tetap tidak terima. Jadi dia melaporkan pada Jenny. Lalu Jenny melaporkan pada ayahnya. Masalahnya, Hank tidak percaya. Hank tahu kalau Jenny ini benci dengan Linda. Jadi Hank tidak percaya kalau Linda berselingkuh darinya. Apalagi sama Kevin. Tapi, Hank juga penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika di gereja, dia melihat Linda bersama Kevin. Lalu malamnya dia juga melihat Linda diantar pulang oleh Kevin. Mungkin apa yang dikatakan Jenny ada benarnya. Linda dengan sombongnya mengatakan kalau dia bisa mendapatkan apa yang ia mau, termasuk Kevin. Hank mengancam Linda akan menceraikannya dan Linda langsung minta maaf. Ternyata dia takut kehilangan kekayaan ini. Semenjak itu Linda berusaha lebih kalem dan menjauhi Kevin. Kesehatan Hank makin hari makin memburuk. Sepertinya dia tidak punya banyak waktu lagi. Entah kenapa, semenjak hidup bersama Linda, dia menjadi lebih lemah. Lalu malamnya Linda mengundang Rick dan Kevin makan bersama. Namun tak lama, mereka mendengar suara terjatuh dari kamar Hank. Ternyata Hank terkapar di lantai. Medis datang membantu, namun Hank tidak terselamatkan. Linda mengatakan pada kepolisian kalau Hank terkena serangan jantung, namun Jenny tidak percaya. Jenny makin kesal.
pada Linda karena ayahnya dimakamkan secara kremasi. Jenny tidak setuju. Dia ingin ayahnya diotopsi terlebih dahulu, karena Jenny yakin kalau ada yang tidak beres dengan kematian ayahnya. Berbekal info dari Eric, dia pernah melihat Linda sibuk berada di dapur ketika Eric menggali detik-detik kematiannya. Dan ternyata Monica menemukan bajak morfin di laci dapur. Hasil otopsi sudah keluar dan ternyata benar. Hank overdosis morfin. Dan pelakunya adalah Linda. Pada akhirnya, Linda diamankan oleh kepolisian. Dia juga mendapatkan tuntutan ganti rugi atas kematian Hank. Ya, itulah tadi alur cerita film Widow on the Hill. Kita suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.